Di sini saya mau memperdalam sedikit di video awal dulu. Saya menjelaskan bagaimana perbedaan tasawuf dan tarikat ini saya lebih dalam ke sisi tarikatnya. Jadi tarikat itu eh, dia adalah apa yang saya sampaikan di awal itu adalah metodologi atau pelaksanaan teknis dalam ilmu tasawuf. Lebih teknisnya, tarikat itu adalah membangun keterhubungan diri kepada Allah melalui nur Allah. Itulah tarikat itu yang sebagaimana yang disampaikan Ayahanda Guru Profesor itu. Jadi metafisika di tarikat itu, metafisika membangun keterhubungan diri kepada Allah melalui nur Allah itu. Di alam ruh secara rohaniyah. Itu dia. Nah, itulah dia tarikat itu. Dia nggak membahas emosi, dia lebih khusus kepada bagaimana diri kita itu terhubung kepada Allah itu secara rohaniah melalui nur Allah itu. Nah, kuncinya ada di nur Allah itu. Maka Ayahanda Guru itu dalam setiap kajiannya, dalam bukunya, ya, selalu membawa unsur ketuhanan itu disebutkan terus itu. Nah, itulah dia, unsur ketuhanan itulah poin kuncinya, ya kan. Apakah dia disebut sebagai kalimat Allah, Nur ala Nurin, Nur Muhammad, atau Burok, segala macam itu kan banyak istilahnya. Nah, itu kuncinya. Jadi, tanpa itu ya kita tidak bisa membangun keterhubungan diri kepada Allah. Nah, bukan membahas emosi-emosi ya itu, pahami itu ya. Kalau membahas emosi-emosi, mengobok-ngobok emosi, mengurai-ngurai emosi, itu masuk ke ilmu psikologi, bukan tarikat. Nah, tarikat itu membangun keterhubungan diri kepada Allah secara rohania melalui nur Allah atau gelombang Tuhan kalau katanya Profesor juga. Ya. Nah, itu dia tarikat itu. Nah, tapi nanti dia berdampak kepada emosi-emosinya. Kan itu dia kan. Kalau dia sudah masuk ke alam rohaninya, ke alam dimensi dzikirnya, ke alam metafisika itu. Nah, ya itu ya yang sering disebutkan Ayahanda Guru itu, dimensi lebih tinggi akan mengontrol dimensi lebih rendah. Higher dimension, common a lower dimension. Nah, itu rumusnya tuh sudah dibikin itu. Tugas kita setelah zikir ya konfirmasilah ke situ. Sudah terkendali nggak emosi-emosi kita? Kan itu. Karena rumusannya dimensi lebih tinggi akan mengontrol dimensi lebih rendah. Itu rumusan dari bikin Ayahanda Guru itu. Ya, itu ya tugas kita mengkonfirmasi ke situ. Setelah kita mengamalkan amaliyah zikirullahnya, konfirmasi terus ke situ. Sudah ada kontrol belum? Kalau belum, berarti dia belum masuk ke sana zikirnya, belum masuk ke alam ruh itu. Masih di alam pikiran, bahkan mungkin udah jatuh di alam bawah sadar. Makanya kalau orang setelah berzikir masih reaktif, masih mudah marah, masih sering galau, ya kan? Masih sering-sering liar pikirannya, suka nilai gitu. Nah, itu bahkan udah jatuh ke alam bawah sadar itu zikirnya. Itulah gambaran dia zikirnya sedang berada di posisi bawah sadar. Belum lagi di pikiran, belum lagi apalagi ke alam ruh, masih jauh itu, ya kan. Nah, itu tugas kita tuh. Maka sering saya sampaikan tuh, dibangun nalar berpikirnya, dicek terus zikirnya. Setelah mengamalkan amalannya dicek, ya kan. Nah, biar tahu kita, oh tadi saya berzikir tuh ternyata masuk di sini gitu. Kan itu dia. Nah, jadi itu ya perlu dipahami, jadi tarikat itu membangun keterhubungan diri kepada Allah melalui nur Allah itu. Ah, itulah tarikat itu sebenarnya. Itu bagaimana tadi itu dimensi lebih tinggi itu hadir masuk di seluruh nafs kita itu, ya kan? Nah, kalau dia sudah hadir itu yang pernah dikatakan Ayahanda Guru itu, kalau cahaya datang gelap pergi, gitu, ya kan? Jadi cahaya ini yang mau cahaya Allah, nur Allah ini yang menjadi concern utama para pengamal tarikat yang khususnya di sanad Ayahanda Guru ini ya. Ke situ concernnya. Baru nanti kalau dia sudah hadir di situ, bergetar dia, itu dia yang membawa dampak. Itu dia, itu tarikat itu di situ. Ya. Bukan ngobok-ngobok emosinya. Kalau ngobok-ngobok emosinya, itu lari aja ke ilmu psikologi. Karena setiap ilmu itu punya sudut pandangnya sendiri. Ya paham itu ya. Yang di awal saya katakan setiap ilmu itu punya metodologinya. Ini bertambah lagi, setiap ilmu itu punya sudut pandangnya sendiri ya, dalam melihat kehidupan, ya kan, dalam melihat persoalan kan gitu kan, itu punya sudut pandangnya sendiri.
Tarekat begitu sudut pandangnya yang di sanad Ayahanda Guru Profesor ini. Maka itu Ayahanda Guru itu katakan itu ada pernah satu beliau tuh buat analogi. Jadi kalau pesawat itu dia berada di alam atmosfer ini, dia terbang di situ kan, begitu kena badai angin terjadi turbulence, ya kan. Nah, kalau makin banyak itu badai anginnya, dia akan selalu kena karena dia di dimensi itu, di satu dimensi sama alam atmosfer itu. Nah, jadi kalau dia mau terhindar dari badai angin itu, tentu dia akan naik ke alam di atas alam atmosfer, namanya atas alam stratosfer. Di situ dia, di situ sudah nggak ada lagi angin, ada lagi badai. Apa yang mau digilakan, kata Ayahanda Guru itu. Tapi kalau dia turun ke bawah lagi kena. Ini dia tuh, inilah bahasa lain daripada dimensi yang lebih tinggi akan mengontrol dimensi yang lebih rendah. Jadi kalau kita menyelesaikan persoalan emosi kita, gejolak-gejolak batin kita tuh di alam dia, kita akan dilumatnya, habis kita. Itu logika yang dibikin Ayahanda Guru itu luar biasa. Jadi masuk ke dimensi yang lebih tinggi, artinya ya nggak kena dia di sini, ya kan gitu kan. Nah, tapi kalau di sini kita selesaikan di sini, wah itu habis kita, karena itu alam dia. Nah, mesti kita naik ke alam yang lebih tinggi, baru bisa kita kontrol ini. Karena hukumnya alam yang lebih rendah itu akan dikendalikan oleh alam yang lebih tinggi, kan itu dia. Jadi tarekat itu mainnya di situ, makanya dia nggak akan ngobok-ngobok emosi. Nah, tapi berdampak kepada emosi-emosi itu, bahkan kepada perilaku. Tinggal kita riset apakah sudah di situ posisi zikir kita. Nah, itu bedanya ya. Jadi saya mau nyampaikan kali ini di video ini pendalaman dari apa itu tarikat tadi kan itu kan. Kalau di yang lalu itu saya sampaikan itu dia sebuah metodologi atau pelaksanaan teknis atau itu jalan. Nah, ini jalan yang bagaimana, metodologi yang bagaimana, itu metodologi membangun hubungan diri kepada Allah melalui nur Allah secara rohaniah. Nah, itu dia ya. Justru kalau ada kita ngalami masih galau, jangan ditinggalkan zikirnya. Jangan tak berzikir lagi, maksudnya itu jangan bosan gitu loh. Jadi cari solusinya. Ini kenapa? Tugas kita ini kan menguji rumusan pemikiran Ayahanda Guru itu, gitu loh. Kita ini tadi saya katakan berzikir kita ini masih main-main ya. Nanti kalau sudah di taraf kita berzikir sudah merasa apa? Kalau tak berzikir itu merasa bukan lagi merasa ada yang kurang, tapi ada rasa berdosa gitu sama Allah. Wah, itu udah keren. Udah sampai nggak di posisi itu kita kan itu kan. Nah, jadi terus, nah, ini kan pekerjaan seumur hidup, sampai mati. Bukan malah kita nggak mau lagi, ya bahasanya tuh ya makin malas gitu. Padahal ini luar biasa. Amalan yang dikasih Ayahanda Guru itu mujahadah, riyadah di situ 1 jam, 2 jam, 3 jam terus, dan mesti dibimbing. Kalau nggak dibimbing KO. Nah, itulah gunanya guru hadir itu. Kalau nggak mengerjakan sendiri, ya tadi pasti karam. Karamnya itu ya seperti yang saya sampaikan itulah. Itu ya, oke.